Halo Sobat Cycers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Di bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, kita kedatangan mesin yang sangat spesial. Buat kalian yang sebelumnya sudah pernah datang ke toko 3D Cycle, pasti sudah sering melihat display-display yang ada ya, mulai dari Bambu Lab P1P, X1C, Adventure 5M Pro, Creality K1 Max, dan juga mesin-mesin macam-macam lainnya ya. Nah, di akhir Ramadan ini kita kedatangan mesin yang sangat spesial. Ingin tahu apa? Inilah dia mesinnya, Creality Ender 3 V3 Core XZ. Ingin tahu review singkatnya, spesifikasinya, dan juga harganya berapa? Simak terus videonya di 3D Cycle Indonesia. Oke guys, di sini sekarang kita ada mesin Ender 3 V3 Core XZ. Secara tampilan kita lihat dulu ya. Review singkatnya kita awali dengan melihat secara bentuk mesinnya dulu. Yang paling kelihatan kasat mata adalah keseluruhan framenya. Kalau sebelumnya Ender 3 itu framenya identik dengan V-slot warna hitam, sekarang sudah menggunakan aluminium profile yang sudah dibentuk langsung siku. Jadi nggak ada lagi masalah-masalah Z-nya miring, frame-nya kurang siku, dan segala macamnya ya. Terus di sini warnanya sudah menggunakan finishing yang bagus seperti di K1 Max. Kalau sebelumnya kalian megang Ender 3 itu cuman glossy hitam doang, murah. Ini sekarang sudah lebih premium dengan cat yang lebih tebal dan juga ada tekstur seperti kulit jeruk ya. Terus berikutnya adalah secara frame lagi, bagian bawahnya juga terbuat dari besi. Ender 3 yang lama itu masih plastik. Ini masih plastik kalau di versi sebelumnya di Ender 3 V3 KE. Sementara di Ender 3 yang Core XZ, dia sudah menggunakan bahan full metal. Nilai plusnya adalah si base mesinnya ini sekaligus bisa menyerap panas dari motherboard yang ada di dalam mesin sini ya. Ini soalnya kalau kita pegang di daerah sini, ini terasa hawa panas ya. Sementara kalau di sini, ini nggak panas. Jadi bisa dibilang panas dari si mesinnya yang ini ngumpul di dalam, sementara yang ini terserap sama si frame-nya. Jadinya ntar lebih tahan buat ngeprint secara terus-menerus, secara non-stop ya. Nah, itu tadi masalah frame dan body si mesin yang terbuat dari full metal. Berikutnya adalah masalah area gerak. Di Ender 3 V3 Core XZ ini sudah menggunakan linear rail di semua axis ya. Mulai dari Y-axis, X-axis, bahkan Z-axis yang naik turun, itu semua sudah menggunakan linear rail. Nilai plus dari penggunaan linear rail ini adalah mesin akan bisa bergerak dengan sangat cepat tanpa ada kendala goyang ataupun seating ataupun layar lain yang kasar ya. Karena kalau pakai linear rail gini, ini gapnya itu atau toleransinya itu benar-benar sangat presisi dibanding yang masih pakai roda V-slot biasa. Kemudian seperti dengan namanya tadi, Ender 3 V3 Core XZ. Dari mana sih asal Core XZ-nya itu? Dari sini. Kalau di mesin biasa itu satu axis digerakin dengan satu motor, kalau di Ender 3 Core XZ ini, satu axis ini digerakkan sama dua motor untuk area X dan Z-nya. Dia terhubung secara langsung dengan dua belt ini yang ada di kanan kiri. Kalau di mesin biasa itu beltnya cuma satu kan, seperti yang kalian udah sering lihat. Di sini menggunakan dua buah belt yang masing-masing terhubung ke dua motor sekaligus. Di sini nih ada motor A dan motor B. Ini langsung terhubung lewat puli-puli yang saling berkaitan satu sama lain. Jadinya kalau kita menggerakkan satu axis, contoh misal saya gerakin X-nya, kedua motor ini akan ikut berputar bersamaan, ngikutin dengan arah geraknya. Demikian juga kalau saya gerakin ke arah Z-nya, ini kedua motornya bergerak secara bersamaan. Jadinya dengan satu axis dikendalikan dua motor sekaligus, mesin ini akan memiliki kecepatan yang sangat cepat dan juga presisi ya. Yang mana sistem Core XZ ini memungkinkan mesin ini untuk bisa ngeprint hingga 600 mm per second dengan akselerasi lebih dari 20.000 mm per second. Dan biasanya kalau kita ngeprint mesin kencang itu kan ada efek cetakan berbayang ya, alias ghosting. Di mesin ini masalah kecepatan itu diatasi dengan sensor getaran yang ada langsung terpasang di kepala dan di bednya. Jadi kalau di mesin lain itu saat kita ngeprint kencang cetakannya akan berkurang kualitas, di mesin ini tetap terjaga kualitasnya dengan adanya sensor ADXL 345 di head dan juga di bed gitu. Nah, itu tadi dari segi gerakan. Berikutnya adalah dari sisi hot end dan juga masalah extrusion filament. Seperti yang bisa kalian lihat, di mesin Ender 3 V3 Core XZ ini
Bentuk kepalanya tuh sangat familiar ya dengan mesin Creality yang sebelumnya ya. Mesin apa itu? Inilah dia, Creality K1 Max. Dia menggunakan sistem hot end yang benar-benar sama persis ya bentuknya ya. Mulai dari extrudernya, bentuk casing depannya, bentuk kipasnya, hingga jalur masuk filamen semuanya mirip banget. Perbedaannya adalah di mesin Ender 3 Core XZ ini sudah ditambahin sedikit pemanis ya. Tulisan Creality ini nyala guys. Jadi kalau ini kalian lihat dalam gelap ini nyala tuh. Kalau di K1 Max belum nyala, masih tulisan printan biasa gitu, masih tempelan ya. Terus di balik hot end ini, seperti yang tadi saya bilang, di dalamnya sudah ada CAN bus yang memiliki banyak banget fitur, mulai dari sensor getaran, sensor auto level, terus ada NEMA 14 buat motornya, terus ada extruder yang dual gear, terus ada hot end yang bisa kecepatan tinggi mencapai 33 mm3 lebih ya, dan juga ada kipas yang sangat kencang. Di Ender 3 Core XZ ini kipasnya kenceng banget, jadinya itu akan sangat membantu mengurangi cetakan mampet akibat head creep dan juga stringing akibat kesalahan settingan temperatur. Dan karena ini sistem direct drive-nya itu bagus, dual gear dan juga besar ukurannya, ini mesin akan sangat bisa buat kalian print bahan fleksibel seperti TPU 95, TPU 87 hingga TPE 83A yang sangat lentur seperti karet gelang gitu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, ada masalah LCD. LCD ini sekali lagi kalau kalian sudah pernah pegang mesin Creality yang sebelumnya pasti akan terasa familiar ya. Yap, LCD ini benar-benar sama persis dengan punyanya Creality K1 Max. Mulai dari bentuk, tampilan, bahkan colokannya juga sama persis dengan yang ada di K1 Max. Nilai plusnya adalah interface dari LCD ini sangat mudah dipahami. Di sebelah kirinya ada menu utama yang bisa kalian pilih-pilih, mulai dari home, movement, dan temperatur. Lalu ada print file yang bisa kalian print lewat memori internalnya dia, lewat Wi-Fi ataupun lewat USB. Dan juga ada menu setting yang benar-benar semuanya sama persis dengan K1 Max ya. Terus juga ini LCD-nya menggunakan layar sentuh jenis kapasitif. Jadi kalau biasanya di mesin-mesin yang murah itu kalian buat ngeklik LCD harus pakai ujung kuku atau agak keras, di sini bener-bener terasa lembut gitu, terasa responsif banget. Nah, itu aja ulasan singkat dari si mesin Ender 3 Core XZ. Sekarang kita langsung aja mulai dengan mengoperasikan mesinnya. Yang seperti biasa kita awali dengan self test ya, karena mesin-mesin kekinian itu sudah punya fitur deteksi otomatis. Di sini kita masuk aja menu self check. Di menu self check itu ada dua fitur utama yang bisa kalian kalibrasi, mulai dari input shaping dan juga auto level. Untuk hasil terbagus kita akan pilih dua-duanya, lalu kita tinggal pencet start detecting. Nah, maka mesin akan langsung bergerak. Sekarang kita akan mulai proses test print, diawali dengan pemanasan hot end di layar. Kita pencet ke menu setting buat panasin hot end ke 220. Lalu sekarang kita pindah ke menu extrude. Di bagian ini ada pilihan extrude dan retract. Kalau kita mau masukin filamen, kita pilih yang extrude. Kalau kita mau cabut filamen, kita pilih yang retract. Jadi mesin ini nggak perlu lagi dorong filamen secara manual sampai keluar di nozzle ya, cukup pakai dua fitur ini aja. Nah, sekarang kita langsung aja masukin filamen ke filamen sensor di mesin Ender 3 V3 Core XZ ini. Ini saya putar dulu mesinnya supaya kalian bisa melihat lebih jelas. Ini adalah holder filamen yang dapat dari mesin ya. Di sini sebelum kalian masang filamen, pastikan dulu arah putaran si filamennya ya, harus sesuai dengan arah gerak si mesin. Jadi putaran filamen itu ntar akan langsung lurus dengan si filamen sensor, jangan kebalik kayak begini ya. Kalau kebalik kayak gini maka ntar filamennya akan nabrak nih, belok. Ini akan membuat tarikan extruder jadi terhambat.
Nah gitu ya, begini langsung ke atas gitu. Kita potong dulu filamennya pakai tang potong supaya lebih gampang dimasukin. Lalu ini kita lurusin sedikit pakai ujung jari aja. Dan ini langsung kita masukin ke sini ke filamen sensor. Gitu, nah langsung masuk ya. Nah ini masuk tuh, kalian lihat filamennya. Dorong terus sampai mentok ke extruder. Kalau udah kita tinggal klik di layar. Nah, begitu filamen udah masuk, kita tinggal pencet extrude di layar. Maka filamen akan ketarik nih. Ini boleh juga kita bantu dorong sedikit sampai kita merasakan tarikannya extruder. Oke, sudah ketarik. Nah, sekarang kita tinggal tunggu sampai si hot end-nya ini ngeluarin filamen yang tadi kita masukin ya. Ntar kalau kalian masukinnya itu filamen yang beda warna, kalian pencet terus extrude-nya ini sampai filamen yang keluar warnanya sesuai dengan warna yang kalian pasang di rollnya ya. Nah, tuh udah mulai keluar ya. Setelah filamen yang keluar warnanya sudah sesuai dengan bahan yang kalian pasang, maka ini bisa kalian cabut. Lalu kita sudah bisa mulai test print. Untuk test print seperti biasa kita langsung aja pakai file sampel yang ada di memori internal si mesinnya ya. Di sini kalau kita lihat ada file yang di memori internal, langsung aja kita pilih spool holder, scraper, benchy. Oke lah, kita print benchy ya, karena kan benchy itu menjadi objek yang paling umum kita print ya. Kalau biasanya kita ngeprint di Ender 3 biasa itu kena 1 jam 42 menit. Lalu di Ender 3 V3 SE di 56 menit, di sini kena 30 menit, dan di sini kita lihat hanya 13 menit. Itu luar biasa cepat banget ya. Sekarang mari kita lihat seperti apa gerakan benchy 13 menit di Ender 3 V3 Core XZ. Simak videonya. Kalibrasinya saya checklist supaya mesinnya otomatis sesuai dengan supaya si printnya lebih bagus. Nah, gitu. Nah, itu tadi kalian sudah lihat gimana kecepatan mesin ini saat membuat sebuah kapal legend di 3D benchy. Sekarang langsung aja kita cabut ya. Kita cabut. Nah, benchy ini kalau kita perhatikan secara seksama, dengan kecepatan durasi print hanya 13 menit, hampir 2 kali lipat dari mesin Ender 3 KE, 4 kali lipat dari Ender 3 SE, dan 8 kali lipat dari Ender 3 yang biasa, yang Ender 3 V2 ataupun Ender 3 Pro standar ya. Hasilnya tuh masih tergolong sangat presisi, nggak ada layer yang inkonsisten, semuanya halus, bagian sudutnya tajam, dan nggak ada bayangan atau ghosting yang terlihat di cetakan ini ya. Itu semua karena mesin ini yang tadi saya bilang di awal sudah memiliki sensor getaran di toolhead dan juga di hotbed. Jadi kalau kita bicara kecepatan dan presisi, mesin ini sangat bisa diacungi jempol ya. Oke, mesin Ender 3 V3 Core XZ ini baru saja masuk di pasaran Indonesia. Kita sebagai 3D Zaiku adalah salah satu yang paling pertama kali membuat dan menjual mesin ini. Buat kalian yang tertarik ingin beli, ingin mereview, ingin merasakan mesin ini, kalian bisa langsung datang ke toko kita di 3D Zaiku, Jalan Raya Pos Pengumben nomor 5, Jakarta Barat.
Atau kalau kalian yang berlokasi di luar kota, bisa juga kalian kunjungi toko online kita mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan juga official website kita sendiri. Demikian video review Ender 3 V3 Core XZ ini. Buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel kita, dan juga share ke seluruh dunia supaya orang-orang bisa melihat seperti apa sih mesin ini gitu. Saya Dirama, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.